Selamat pagi anak-anak Ibu, Namo Buddhaya. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Sudah sarapan? Sudah siap untuk melakukan pembelajaran? Nah, hari ini kita akan mempelajari materi pembelajaran IPA tema 1 kelas 4. Nah, materinya adalah materi indera pendengaran. KD-nya memahami sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Anak Ibu, tahukah kalian bagian dan fungsi dari telinga? Nah, dari gambar di bawah ini ada bagian dari telinga. Antara lain, ada daun telinga, ada lubang telinga, ada liang telinga, ada gendang telinga, ada saluran eustasius, rumah sifut atau koklea, saraf pendengaran, 3 saluran setengah lingkaran, dan 3 tulang pendengaran yang terdiri dari martil, landasan, dan sanggurdi. Nah, itu adalah bagian dan fungsi dari telinga. Bagian dan fungsi telinga yang lebih rinci dari yang tadi adalah telinga bagian luar adalah bagian telinga yang terletak di luar dan kontak langsung dengan lingkungan. Fungsi utamanya telinga luar ini adalah untuk menangkap bunyi dari lingkungan untuk kemudian diteruskan ke telinga tengah. Yang kedua, telinga tengah berfungsi untuk mengubah gelombang bunyi yang ditangkap telinga luar untuk menjadi getaran. Getaran tersebut kemudian dilanjutkan pada telinga dalam. Yang ketiga, telinga dalam adalah pusat kendali dari indera pendengaran kita. Fungsinya adalah untuk mengubah getaran dari telinga dalam menjadi impuls listrik dan meneruskannya melalui saraf menuju otak. Nah, sekarang bagian telinga luar ini terdiri dari daun telinga yang fungsinya adalah mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke liang telinga. Yang kedua, lubang telinga, tempat masuknya bunyi ke liang telinga. Yang ketiga adalah liang telinga, meneruskan rangsang bunyi ke gendang telinga. Nah, setelah bagian luar, ini ada bagian dari tengah telinga. Di bagian tengah ini terdapat gendang telinga yang fungsinya adalah mengubah bunyi menjadi getaran. Kemudian 3 tulang pendengaran yang terdiri dari martil, landasan, dan sanggurdi tadi, yaitu fungsinya memperkuat dan menghantarkan getaran ke saluran telinga yang lebih dalam. Yang ketiga adalah saluran eustasius yang fungsinya adalah menghubungkan rongga mulut dengan telinga dan mengatur keseimbangan tekanan udara. Nah, sekarang bagian dari telinga bagian dalam terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran. Fungsinya yaitu menjaga keseimbangan tubuh. Kemudian tingkap oval atau jorong. Fungsinya itu untuk meneruskan getaran ke rumah siput. Kemudian rumah siput atau koklea fungsinya yaitu mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskannya ke otak. Nah,
Cara kerja telinga untuk mendengar yaitu suara ditangkap daun telinga dan diarahkan melalui saluran telinga. Kemudian, getaran suara ditangkap gendang telinga dan diteruskan ke telinga tengah. Getaran diteruskan oleh tulang sanggurdi ke rumah siput atau koklea. Rumah siput menghantarkan getaran melalui cairan yang memenuhi rumah siput sehingga dapat ditangkap oleh sel-sel saraf rambut getar dalam rumah siput. Kemudian, sel-sel saraf rambut getar di rumah siput menghantarkan sinyal listrik akibat getarannya ke saraf pendengaran. Yang terakhir, saraf pendengaran menghantarkan sinyal listrik ke otak. Untuk lebih jelasnya, anak ibu, mari kita saksikan video cara kerja telinga untuk mendengar. Oke, yang terakhir tadi adalah otak menerjemahkan sinyal listrik sebagai sensasi bunyi. Hai, kali ini Dondo akan menemani kita belajar bagaimana cara kerja telinga kita. Kita mulai yuk. Klik gambar lonceng di layar, lalu perhatikan penjelasan cara kerja telinga kita ya. Gelombang bunyi yang merambat melalui udara ditangkap oleh daun telinga kita. Gelombang bunyi kemudian masuk melalui lubang telinga dan diteruskan oleh saluran pendengaran kita. Gelombang bunyi yang diteruskan oleh saluran pendengaran tersebut menggetarkan gendang telinga kita. Setelah itu, getaran diteruskan tulang pendengaran kita menuju rumah siput melewati tingkap jorong dan tingkap bundar. Selanjutnya, getaran sampai di rumah siput dan menggetarkan cairan endolimfe di dalam rumah siput. Getaran tersebut merangsang ujung saraf pendengaran yang kemudian disampaikan ke otak, teman. Akhirnya kita dapat mendengar bunyi deh. Kamu sudah paham bukan? Agar lebih jelas, perhatikan bagian cara kerja telinga kita ini ya. Dah. Nah, itu tadi adalah video singkat mengenai cara kerja telinga pada saat mendengarkan. Nah, sekarang yang kita akan bahas adalah gangguan pada telinga. Pernah nggak sih anak ibu merasakan kok telinga kita gatal atau telinga kita sakit? Ya ternyata di telinga itu ada juga gangguan-gangguannya. Yang pertama yaitu tersumbatnya telinga oleh kotoran. Jadi kotoran dan minyak yang dihasilkan kelenjar pada telinga menggumpal dan mengering. Itu yang kadang biasanya membuat telinga kita gatal ya anak ibu. Nah, kemudian vertigo, yaitu gangguan pada organ keseimbangan sehingga ruangan terasa berputar. Pernah nggak merasakan kita pusingnya minta ampun kepalanya? Tapi jangan takut, itu belum tentu vertigo ya anak ibu. Vertigo ini lebih bahaya dari yang biasa kita rasakan. Pusing-pusing ataupun sakit pada telinga. Kemudian tuli. Nah, tuli ini karena adanya kerusakan yang terjadi pada saraf pendengaran. Ya, tuli ini dengan kata lain kita tidak dapat mendengar. Oke, kemudian agar gangguan-gangguan yang tadi tidak terjadi kepada kita, maka kita harus menjaga telinga kita dengan baik. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah yang pertama, dengarkan musik dengan volume sedang. Jadi kalau kita mendengarkan musik jangan keras-keras, apalagi kalau kita sedang pakai headset, mendengarkan musiknya jangan
Di-fullkan volumenya supaya gendang telinga kita tidak pecah. Kemudian, jaga telinga dalam kondisi kering. Nah, biasanya kita habis mandi, itu kan telinga kita jadi basah kan anak ibu. Nah, setelah mandi sebaiknya telinga kita bersihkan dengan kain sehingga telinga kita tetap kering. Kemudian, jangan terlalu lama dibiarkan lembab. Dia membersihkan telinga dengan cara yang benar. Cara yang benar itu yang seperti apa ya? Nah, cara membersihkan telinga dengan benar itu tidak boleh dicongkel-congkel ataupun tidak boleh dengan benda tajam. Dia harus benda halus. Kalau misalnya anak ibu takut untuk membersihkan, jangan dipaksakan. Suruh orang tua kita yang mengerjakannya. Orang tua kita lebih tahu bagaimana cara membersihkan telinga dengan benar. Terus, periksa ke dokter ketika merasa ada gangguan pada telinga. Mungkin kita merasakan sakit ataupun gatal yang luar biasa, boleh periksa ke dokter. Oke, manfaat pemantulan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ternyata pantulan bunyi ini dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari loh. Apa aja ya? Mendeteksi benda-benda di bawah laut, melakukan survei geofisika, menentukan kedalaman laut, mendeteksi kerusakan pada struktur logam, kemudian mengukur ketebalan logam, menentukan waktu siang dan malam, membantu penderita tunanetra, melihat detak jantung, menghancurkan tumor, membantu proses USG, menghancurkan batu ginjal, mendeteksi kerusakan jaringan. Nah, itu adalah manfaatnya ya. Kemudian, jenis alat musik berdasarkan cara memainkannya. Nah, alat musik ditiup, yaitu alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup. Banyak sekali contohnya ya anak ibu. Contohnya adalah harmonika, recorder, tuba, seruling, flute, bason, horn, trompet, pianika, saksofon, klarinet, dan lain-lain. Alat musik dengan cara digesek. Contohnya adalah biola, rebab, cello, violin, kontrabas, violan, dan lain-lain. Alat musik dengan cara dipetik, yaitu alat musik yang memainkannya dengan cara dipetik. Contohnya ada gitar, bass, mandolin, harpa, sitar, banjo, sasando, ukulele, dan lain-lain. Kemudian alat musik dengan cara dipukul. Ini ada dua macam. Yang pertama adalah alat musik pukul bernada. Contohnya kulintang, perangkat gamelan, calung, vibrafon, arumba, xilofon, balira, glockenspiel, dan lain-lain. Kemudian alat musik pukul tak bernada. Contohnya di sini ada gendang, ketipung, rebana, tamborin, simbal, timpani, triangle, kastanyet, gong, pauken, drum set, dan lain-lain. Kemudian alat musik dengan cara ditekan, contohnya adalah piano, organ, keyboard, dan lain-lain. Baiklah, pembelajaran kita sudah selesai pada hari ini. Kita sambung lagi di lain hari ya. Ibu akhiri. Selamat pagi, Namo Buddhaya.